warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Vanessa Cindy Kirana dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran A, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang surat dinas dan surat niaga. Pengertian surat. Nah, surat adalah alat untuk menyampaikan informasi secara tertulis yang dibuat oleh seseorang atau pejabat kepada pihak lain, baik atas namanya sendiri maupun jabatan dalam organisasinya. Ini adalah pengertian surat menurut KBBI. Selanjutnya, pengertian surat dinas. Nah, surat dinas ini adalah surat yang dikirimkan oleh instansi atau lembaga organisasi, badan institusi pemerintahan kepada seseorang atau instansi lain. Nah, surat ini merupakan isinya itu berkaitan dengan kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi pemerintah. Selanjutnya, surat niaga. Nah, surat niaga itu adalah surat yang dibuat atau ditulis untuk kepentingan bisnis atau perdagangan. Dalam surat niaga ini dikeluarkan oleh perusahaan atau badan-badan usaha dalam rangka menjalankan usahanya. Selanjutnya ada fungsi surat. Fungsi surat yang pertama itu adalah sebagai media komunikasi. Nah, karena surat itu memberikan informasi dari satu pihak kepada pihak lain, jadi disebut fungsinya itu media komunikasi. Yang kedua itu sebagai bukti tertulis. Dengan adanya surat itu, seseorang dapat melakukan pengecekan kembali dari surat tersebut, atau surat bisa digunakan sebagai bukti otentik. Yang ketiga sebagai bukti sejarah. Yang keempat itu sebagai pedoman bekerja dan bertindak. Jadi surat itu merupakan dapat digunakan sebagai pedoman bekerja atau bertindak. Nah, contohnya itu adalah surat keputusan atau surat perintah. Selanjutnya sebagai alat pengingat, dan yang terakhir itu sebagai wakil atau duta organisasi. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri surat dinas. Nah, surat dinas ini memiliki beberapa ciri-ciri. Karena surat dinas merupakan surat resmi, maka harus menggunakan kop surat. Yang kedua itu menggunakan nomor surat, lampiran dan perihal. Yang ketiga menggunakan salam pembuka, salam penutup, dan salam penutup yang baku. Yang keempat itu memiliki bahasa yang baku atau ragamnya itu resmi. Lalu ada menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat tersebut. Dan yang terakhir itu format surat tertentu. Selanjutnya, dalam menulis surat dinas itu harus diperhatikan beberapa syarat penulisannya. Yang pertama itu harus memiliki bahasa yang lugas. Maksudnya itu bahasa yang digunakannya itu tidak berbelit-belit atau bertele-tele. Yang kedua itu memiliki maksud yang jelas. Jadi dalam setiap pembuatan surat dinas itu ditulis dengan menggunakan maksud yang jelas. Yang ketiga itu harus disusun dengan singkat. Jadi kalau menyusun dengan singkat itu, pembacanya itu tidak akan terlalu lama dalam membaca surat dinas. Yang keempat itu harus memuat informasi yang lengkap dan harus memiliki format yang wajar dan menarik. Dan yang terakhir itu menggunakan komunikasi yang sopan dan simpatik. Nah, dalam surat dinas itu terdapat beberapa bagian-bagian dari surat dinas. Yang pertama itu ada kepala surat. Yang kedua itu ada tanggal surat, ada nomor, ada lampirannya, perihal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan yang di bawahnya itu ada nama pengirim dan tembusannya. Selanjutnya ada macam-macam dari surat dinas. Nah, surat dinas ini dibagi menjadi dua, yaitu surat dinas pemerintah dan surat dinas swasta. Kalau surat dinas pemerintah ini digunakan oleh instansi pemerintahan untuk kepentingan administrasi yang berhubungan dengan masalah pemerintah. Sedangkan surat dinas swasta ini digunakan oleh instansi swasta yang berhubungan dengan masalah perusahaannya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari surat dinas. Yang pertama itu ada contoh dari surat pemberitahuan seperti gambar di kiri. Nah, surat pemberitahuan ini berisi suatu pengumuman atau sosialisasi informasi baru yang perlu diketahui oleh pihak lain yang terkait. Nah, dalam surat pemberitahuan ini tidak perlu untuk ditanggapi dalam bentuk surat. Selanjutnya, yang kedua ada surat permohonan. Surat permohonan ini merupakan berisi permohonan atau permintaan kepada suatu pihak lain. Nah, itu yang di kiri itu adalah contoh permohonan pemerluan buku cetak, penerbitan buku cetak. Nah, dalam surat permohonan itu harus ada identitas pemohon, isi permohonan, tujuan dan alasan pemohon,
batas waktu maksimal untuk menjawab, dan yang terakhir itu harus ada pernyataan kesungguhan dalam memohon. Selanjutnya ada surat keterangan. Nah, dalam surat keterangan itu berisi keterangan resmi tentang status atau kondisi seseorang atau barang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Yang di kiri itu adalah contoh surat keterangan kerja. Selanjutnya ada memo dan nota dinas. Nah, kalau memo dan nota dinas ini surat khusus yang dipakai antara pejabat di lingkungan suatu lembaga. Yang di kiri itu adalah contoh dari memo. Sedangkan ini merupakan contoh dari nota dinas. Selanjutnya dalam menulis surat itu harus disusun dengan baik dan benar. Jadi dalam surat itu harus memiliki syarat-syarat menulis yang baik dan benar. Yang pertama itu tidak mengandung makna ganda. Jadi dalam menulis surat itu hindari kata-kata atau makna surat itu yang ganda. Yang kedua itu antara penerima dan pengirim itu harus memiliki maksud yang sama. Yang ketiga itu sederhana. Yang keempat tepat menggunakan kata dalam pemakaiannya. Yang kelima tulisannya itu harus tersusun rapi dan berurutan. Yang keenam itu sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang terakhir itu harus menggunakan bahasa yang tepat agar dapat dimengerti oleh pembaca. Selanjutnya ini bahasa yang digunakan dalam surat. Nah, bahasa apa sih yang mesti digunakan dalam surat? Nah, bahasa yang digunakan dalam surat itu yang pertama harus mengutamakan sama derajat. Yang kedua harus tegas, yang ketiga mudah dimengerti oleh pembaca. Jadi dalam memilih bahasa dalam surat itu harus bahasa yang umum atau bahasa yang gampang dimengerti oleh pembacanya. Yang keempat itu menggunakan bahasa yang sopan. Yang kelima itu jelas antara penulisan dan makna kalimatnya. Nah, selanjutnya itu dalam surat niaga itu terdapat beberapa istilah-istilah. Yang pertama itu ada order. Nah, order ini merupakan surat pesanan atau surat permintaan pesanan itu tanpa boleh dari tawarannya atau tidak dari tawarannya. Yang kedua itu overhead. Nah, kalau overhead ini surat usaha untuk memperkenalkan barang dagangan dari suatu perusahaan kepada perusahaan lainnya lagi. Dengan maksudnya itu untuk menjualnya. Selanjutnya itu yang ketiga ada surat klaim atau komplain. Nah, surat klaim atau komplain ini digunakan apabila pembelinya itu merasa tidak puas atau menyatakan keluhan kepada penjual. Yang keempat itu adjustment. Nah, kalau surat ini tuh merupakan surat penyelesaian masalah dari komplain dari si pembeli. Selanjutnya ada macam-macam dari surat niaga. Nah, surat niaga ini terdiri dari macam-macam. Yang pertama itu ada surat penawaran barang. Nah, surat penawaran barang ini berisi penawaran suatu barang atau jasa kepada perusahaan atau perseorangan. Nah, surat ini tuh juga sering disebut sebagai surat jual. Yang di kiri itu adalah contoh surat penawaran produk air mineral dalam kemasan. Selanjutnya ada surat pesanan barang. Nah, kalau surat pesanan ini sebaiknya kita menulisnya itu dengan bahasa yang ringkas dan langsung pada pokok masalah tanpa basa-basi. Nah, yang di kiri itu adalah contoh dari pesanan barang. Selanjutnya ada surat permintaan penawaran barang. Nah, pada surat permintaan penawaran barang ini dikirim oleh seseorang atau organisasi perusahaan atau calon pembelinya itu kepada calon penjual yang isinya itu meminta pengiriman daftar barang dan harga barang-barang yang akan dia pesan. Selanjutnya ada surat pengaduan barang. Nah, surat ini tuh seperti surat klaim. Surat ini tuh merupakan surat pemberitahuan kepada penjual itu mengenai penerimaan barangnya itu tidak sesuai dengan apa yang dia pesan. Yang di kiri itu adalah contoh surat pengaduan kerusakan barang. Nah, selanjutnya itu ada surat perjanjian jual beli. Nah, pada surat perjanjian jual beli ini dibuat oleh pihak penjual dan pihak pembeli atas persetujuan kedua belah pihak. Jadi dalam perjanjian ini harus disetujui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada surat kuasa. Nah, surat kuasa ini merupakan surat yang menyatakan pengalihan kekuasaan kepada seseorang untuk bertindak atau berhak bertindak atas nama si pemberi kuasa. Nah, yang di kiri itu adalah contoh dari surat kuasa. Selanjutnya itu ada surat pengantar barang. Nah, pada surat pengantar barang ini dikirimkan oleh satu perusahaan kepada perusahaan lain. Nah, tujuannya itu untuk meminta pihak penjual itu untuk mengirimkan barang-barang tertentu atau barang pesanan.
Yang di kiri itu merupakan contoh surat pengiriman barang. Terima kasih. Sekian dari materi surat dinas dan surat niaga.